sesungguhnya Rasulullah mengingatkan sebanyak 3 kali untuk kita senantiasa bil walidin, yang utama yaitu kepada ibu, kemudian kepada ayah. Oleh karena itu betapa Rasulullah menekankan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal wajib yang harus kita perhatikan dengan baik, karena surga dan neraka kita terletak di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah man ahabbu bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka thumma man qala abuka wa fi riwayatin qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abaka thumma adnaka fa adnaka. Rawahu muttafaqun alaih kadza fi Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling berhak saya perlakukan dengan baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Ia bertanya, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahmu. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang terdekat denganmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Berdasarkan hadis ini, sebagian alim ulama menetapkan bahwa hak seorang ibu untuk diperlakukan dengan baik dan dalam menerima pemberian adalah 3 bagian, sedangkan ayah 1 bagian. Karena Rasulullah SAW menyebut ibu sebanyak 3 kali, dan yang keempat kali adalah ayahnya. Para alim ulama mengatakan bahwa sebabnya adalah karena ibu telah mengalami 3 penderitaan untuk anak-anaknya, yakni ketika mengandungnya, ketika melahirkannya, dan ketika menyusuinya. Karena itu para alim ulama fikih menjelaskan bahwa hak ibu untuk diperlakukan dengan baik dan untuk menerima pemberian harus lebih didahulukan daripada ayah. Jika seseorang karena ketidakmampuannya tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, maka berbuat baik kepada ibu hendaknya lebih didahulukan. Diambil dalam kitab Mazhahirul Haq. Tentunya telah jelas bahwa ibu lebih memerlukan kemurahan dan kedermawanan hati karena ia seorang wanita. Setelah kedua orang tua, keluarga-keluarga yang lain yang paling dekat hendaknya didahulukan. Dalam sebuah hadis disebutkan, mulailah berbuat baik kepada ibu, setelah itu kepada ayah, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada saudara lain yang terdekat, dan seterusnya. Janganlah melupakan tetangga dan orang-orang miskin. Diambil dalam kitab Kanzul Umam. Bahas bin Hakim rahmatullahi alaih meriwayatkan dari kakeknya bahwa ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik dan bermurah hati? Rasulullah SAW bersabda, kepada ibumu. Ketika kakeknya menanyakan lagi masalah ini, Rasulullah SAW memberi jawaban yang sama. Ketika kakeknya menanyakan yang ketiga kalinya, beliau SAW menjawab, kepada ayahmu. Setelah itu kepada keluargamu yang lain. Yang paling dekat hendaknya lebih didahulukan. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, perintahkanlah sesuatu kepada saya untuk saya kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, bermurah hatilah kepada ibumu. Setelah 2 kali atau 3 kali bersabda seperti itu, beliau SAW bersabda, berbuat baiklah kepada ayahmu.
diambil dalam kitab Durrul Mansur. Dalam sebuah hadis disebutkan 3 perkara bila ditemukan dalam diri seseorang, maka Allah SWT akan memudahkan kematian baginya dan memasukkannya ke dalam surga, yakni menyayangi orang-orang yang lemah, menyayangi kedua orang tua, dan bermurah hati terhadap bawahan. Diambil dalam kitab Isra. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari hadis yang pertama tentang silaturahmi, yaitu silaturahmi yang utama adalah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Sesungguhnya Rasulullah mengingatkan sebanyak 3 kali untuk kita senantiasa birrul walidain, yang utama yaitu kepada ibu, kemudian kepada ayah. Oleh karena itu betapa Rasulullah menekankan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah hal wajib yang harus kita perhatikan dengan baik, karena surga dan neraka kita terletak di dalamnya. Apabila kita birrul walidain dengan baik, maksudnya akan datang ridwan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, maka segala kehidupan kita di dunia, lebih-lebih perjalanan panjang di akhirat akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Apabila Allah sudah murka atas murka orang tua, maka balasannya tidak hanya di akhirat tapi di dunia ini. Kata para alim ulama dalam hadis Rasulullah, dikatakan bahwa balasan yang tercepat apabila kita berbuat sesuatu hal maksiat adalah berbuat durhaka kepada kedua orang. Maka marilah kita berusaha agar kita senantiasa mencapai amalan terbaik kita, sebagaimana sabda Rasulullah. Seorang sahabat bertanya, ayu a'malu ahabu ilallah, bahwa amal apa yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah bersabda, as-sholatu ala awali waqtiha, thumma ayun birrul walidain, thumma ayun jihadu fi sabilillah. Jadi amal yang paling utama adalah sholat awal pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fi sabilillah. Maka marilah kita berusaha agar menjadi hamba Allah yang senantiasa diridhoi olehnya dengan kita berbuat baik kepada makhluk yang dicintainya di muka bumi ini adalah orang tua kita, terutama ibu kita. Demikian, dan mari kita sampaikan pentingnya ini kepada saudara kita yang lain. Atau bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.